lagi sama saya Pras dari Gizmology. Beberapa hari lalu, Oppo baru aja meresmikan sistem operasi terbaru mereka, ColorOS 12 secara global. Nah, sekarang mereka sudah rilis versi betanya. Nah, kalau Gizmology penasaran apa aja sih fitur-fitur barunya, simak aja video berikut ini. Channel YouTube resminya Oppo itu diperkenalkanlah ColorOS 12 yang bawa beberapa peningkatan. Sebenarnya nggak terlalu signifikan dibanding seri sebelumnya, tapi ada penyempurnaan kecil termasuk pada penambahan fitur dan juga untuk keamanan. Membawa fitur dari Android 12 disempurnakan dengan tampilan termuka versi Oppo. Nah, jadi di acara peluncuran virtualnya kemarin di channel resminya Oppo itu disebutkan kalau sudah ada sekitar 440 juta pengguna smartphone dengan ColorOS di seluruh dunia. Itu per Juli 2021. Rasanya emang ya wajar banget, apalagi di Indonesia aja banyak banget yang pakai smartphone Oppo. Nah, lewat ColorOS 12 apa aja sih fiturnya dibawa? Saya udah berkesempatan untuk menjajalnya di Oppo Find X3 Pro dan ini adalah poin-poin yang perlu kamu tahu. Tapi sebelum itu jangan lupa buat kamu yang baru join channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Gizmology dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan konten-konten video terbaru dari kami. Kalau udah, oke, lanjut. Oke, jadi poin pertama yang perlu Gizmo fans tahu tentang ColorOS 12 adalah untuk bagian tampilan. Jadi Oppo memperkenalkan yang disebut dengan Inclusive Design Language. Inclusive Design Language ini adalah supaya pengguna smartphone Oppo di ColorOS 12 nanti bisa menikmati experience yang sama walaupun penggunaannya berbeda-beda. Misalnya, buat mereka yang berkebutuhan khusus dengan aksesibilitas, itu bisa menikmati smartphone-nya dengan nyaman, atau mungkin penggunaan bahasa tertentu, karena biasanya kalau kita ganti bahasa itu biasanya ada kalimat yang mungkin kepotong tuh di bagian layar. Nah, nanti di ColorOS 12 itu lebih disempurnakan. Sama juga ada 3D icon supaya iconnya itu lebih ada depth-nya ya. Mungkin terlihat lebih menarik, tapi ini mungkin soal preferensi pribadi. Nggak tahu deh, menurut Gizmo Friends jadi lebih baik atau justru sebaliknya. Nah, terus juga ada color scheme picking. Jadi color scheme picking ini kita bisa memilih tema warna mulai dari notification bar sampai icon-iconnya di menu settings itu menyesuaikan dengan wallpaper yang kita pilih, jadi lebih menyesuaikan. Dan juga always on display-nya lebih customizable, kita bahkan bisa pakai foto sketsa itu jadi always on display-nya. Kemudian diperkenalkan yang namanya Quantum Animation Engine 3.0. Kalau ini tuh lebih ke fitur-fitur kecil kali ya, tampilan visual-visual kecil. Jadi di ColorOS 12 nanti ketika Gizmo fans scrolling tuh ya, dengan kecepatan yang kencang maupun lambat itu akan mengikuti gerakan jari. Terus kalau misalnya kita memindahkan konten ke ujung layar itu bakal ada efek bounce back-nya. Dan juga misalnya kita menggunakan navigasi atau scroll ke ujung, misalnya perpindahan kamera nih, kita udah pakai yang ultra wide angle, udah mentok, nah itu ada efek animasinya. Semuanya dibikin supaya terlihat lebih natural. Lalu poin kedua yang Gizmo fans perlu tahu adalah fitur baru. Nah, fitur barunya salah satunya adalah Omoji. Mungkin Gizmo fans sudah pernah lihat, Omoji ini adalah versi Memoji punyanya Oppo. Jadi kita bisa bikin karakter atau avatar 3 dimensi dengan kustomisasi personalisasi yang banyak banget, mulai dari gaya wajah, aksesoris seperti kacamata, sampai warna rambut. Kedepannya itu bakal hadir di ColorOS 12, cuman di ColorOS 12 beta versi pertama yang saya coba itu belum ada, jadi mungkin masih coming soon. Lalu fitur baru lainnya ada yang namanya Screen Translate. Jadi kalau di ColorOS 11 itu ada yang namanya 3 Fingers Translate. Nah, kalau sekarang Smart Translate itu kita bisa akses dari Smart Sidebar, terus kita bisa tap langsung, maka satu konten di layar itu bisa langsung diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Dan juga hadir pula PC Connect. Nah, PC Connect ini menarik karena smartphone ini kita bisa sambungkan ke Windows PC secara nirkabel. Itu nanti kita bisa drag and drop, akses notifikasi, sampai juga akses aplikasi masing-masing ada di smartphone. Ini juga sepertinya bakal menyusul di versi beta berikutnya. Nah, poin terakhir yang perlu Gizmo fans tahu di ColorOS 12 adalah fitur keamanan, karena memang di Android 12 itu fitur keamanan ditingkatkan dan diimplementasikan juga oleh Oppo di ColorOS 12. Misalnya, ketika mengakses kamera nantinya akan ada logo atau icon gitu ya, warna hijau di atas kanan layar menandakan kalau memang kameranya lagi diakses. Begitu pula dengan mikrofon, jadi masing-masing aplikasi itu kita bisa ngerti precisely kalau misalnya mereka lagi akses hardware yang ada di smartphone. Bahkan Gizmo fans juga bisa mematikan kamera sama mikrofon secara total langsung dari notification bar.
Nah, kemudian khusus untuk lokasi, misalnya Gizmo Friends mau akses aplikasi tertentu dan aplikasi itu membutuhkan akses lokasi. Nah, selain bisa kasih allowance untuk kasih sekali aja atau selamanya bisa akses, Gizmo Friends juga bisa memilih mau lokasi yang presisi atau approximate atau sekitarnya. Jadi lebih aman buat Gizmo Friends yang mungkin khawatir akan ketahuan mungkin lokasi rumah, jadi bisa tuh pilih approximate supaya paling nggak udah ketahuan kalau misalnya lagi di Jakarta Selatan tapi nggak precisely di alamat rumah untuk aplikasi yang akan mengakses lokasi tersebut. Nah, di akhir sesi presentasi, Oppo juga menyebutkan peningkatan performa yang bakal dibawa di ColorOS 12. Ada AI System Booster, tapi yang menurut saya paling menarik adalah anti-aging. Anti-aging ini bukan seperti skincare ya, tapi anti-aging ini dimaksud kalau misalnya setelah menggunakan ColorOS 12, untuk perkiraan penggunaan sehari-hari sampai 3 tahun, itu performanya hanya menurun sekitar 2,75%. Artinya, ketika Gizmo nanti pakai smartphone Oppo dengan ColorOS terbaru, performanya itu bakal tetap stabil kurang lebih sama seperti di 3 tahun sebelumnya. Ini klaim yang cukup besar ya, dan semoga memang terbukti nantinya akan seperti itu. Menariknya, ColorOS 12 ini nanti bakal hadir di total 52 seri smartphone Oppo. Cukup banyak ya jumlahnya, dan targetnya sih sampai akhir tahun 2022 dan mencapai sekitar 150 juta pengguna smartphone Oppo di seluruh dunia. Serinya itu macam-macam banget. Jadi kalau sekarang sudah bisa dinikmatin versi betanya di Oppo Find X3 Pro. Mulai bulan depan itu juga ada di Reno 6 5G series, dan disusul Reno 6 biasa, Reno 5 biasa, nanti menyusul sampai bahkan Oppo A series pun bakal dapat ColorOS 12. Ya, jadi menurut saya kudos buat Oppo karena bisa hadirkan software update ke lebih banyak smartphone dengan waktu yang lebih cepat. Fitur-fiturnya pun juga keren, jadi ditunggu aja buat Gizmo Fans yang pakai smartphone Oppo. Menurut Gizmo Fans sendiri gimana? Peningkatannya udah cukup signifikan atau belum? Ya, review lebih lengkapnya nanti tentang ColorOS 12 bakal kami tulis di gizmologi.id, jadi jangan lupa main-main situs kami, juga ke media sosial kami di Instagram dan Twitter @gizmologi. Saya Pras, sampai ketemu di video-video berikutnya.